Halo teman-teman, kembali kita di acara Suara Hati Gempur Net 89, sebuah acara yang akan mengeluarkan ini isi hati, isi pikiran tentang kasus Net 89 di mana mereka semua menjadi member Net 89. Saya BL Hadi, salah seorang pengurus dari Gempur Net 89, akan ngobrol dengan mereka ya. Jadi teman-teman nanti bisa tahu nih sebetulnya apa yang sedang terjadi. Apa yang mereka rasakan, juga apa yang mereka pikirkan. Kita mulai dari perkenalan. Silakan Pak. Saya Andreas Trisna, saya tinggal di Bogor. Saya member Net 89 sejak 6 Januari 2020. Tahun 2020 ya, sudah lama. Saya Giosu dari Bogor. Saya masuk Net 89 itu kalau nggak salah Juli 2020. Juli 2020. Oke, Ibu. Hampir sama. Saya Erlina, ibu rumah tangga. Saya bergabung dengan Net 89 sejak Februari 2020. Oke. Perkenalkan, saya dengan Wayan dari Jakarta. Saya gabung di Net 89 sejak Januari tahun 2021. Oke, saya Nuki, saya tinggal di Cibubur, saya join Net 89 sejak Maret 2021. Ya, ini kenapa ngumpul di sini? Oh, Pak, karena ada kasus, betul, kasus Net 89. Sebagai member, tentu saja pasti punya unek-unek ya, karena sampai saat ini dana belum cair, benar? Sudah? Belum, Pak, belum cair. Belum, satu pun belum ada yang cair. Belum ada yang cair, nggak mungkin di sini. Ya. Kalau sudah cair, tentu tidak ada di sini, Pak ya. Di mall kita. Nah, ini sebetulnya suara mereka itu mewakili ratusan ribu member Net 89 di luar sana. Benar nggak? Ya. Ya, Betul, Pak. Ya, pasti kan punya teman-teman yang pernah, yang sedang menunggu juga ya, sama Iya. ya. Nah, Betul, Pak. Pak, ini Nuki ya? Iya, Nuki. Nuki yang paling muda nih. Ya, Pasti ada alasan kenapa dulu gabung di Net 89. ya. Jadi saya punya alasan kuat Pak, kenapa gabung di Net 89, karena waktu itu kan lagi masa pandemi, terus memang waktu itu saya kena, dari kantor itu kena pengurangan gaji Pak. Jadi sekitar 50%. Mhm. Jadi ya salah satu untuk mengcover kurangnya gaji itu, saya coba untuk ikut Net 89 ini, seperti itu Pak. Kalau Mas Wayan? Ya, alasannya tetap sama. Kenapa saya bergabung di Net 89? Pastinya pada saat saya bergabung di Net 89 itu kondisi ekonomi sedang terpuruk lah. Otomatis saya punya pekerjaan, saya punya bisnis juga ikut kena imbasnya. Dan saya melihat di Net 89 ini ada peluang bagi saya untuk dapat tetap bisa survive di masa pandemi. Kalau Pak Andres gimana? Pada waktu saya ditawarkan 2020 itu, sebenarnya saya sedang mencari tambahan income. Karena saat itu saya sedang menyekolahkan 3 orang anak berkuliah semuanya. Jadi saat itu saya membutuhkan tambahan income. Dan satu-satunya tambahan income yang menurut saya masuk akal dan bisa diterima alasannya adalah dengan mengikuti Net 89. Kalau Pak Gilsu gimana? Ya kurang lebih sama sih Pak. Jadi waktu itu udah masuk pandemi deh setelah saya. Terus juga saya pikir kan biar lebih longgar lah ekonomi ya. Ada uang gitu kan. Saya bingung nih mau kemana uang segini. Sudahlah saya pikir saya masukin aja gitu kan. Masukin ke net gitu kan. Biar kita dapat income tiap bulannya gitu. Pak. Sama sih Pak. Alasannya kurang lebih Alasannya sama orang ya, termasuk Bu Erlina. Saya ikut bergabung dengan Net 89 setelah saya pelajarin sistemnya. Saya pikir ini satu-satunya trading yang masuk akal dan menurut saya ini lumayan untuk nambah income keluarga saya. Nah, ini pernyataannya menarik nih. Barusan dibilang sama Bu Erlina, dipelajari masuk akal. Bener nggak pada saat awal gabung tuh terlihat seperti itu? Iya, Iya, betul. Iya, Betul. karena Betul. saya tahun 98 pernah kejeblos di forex trading. Jadi pada waktu ditawarkan di tahun 2020, saya sangat tidak mau. 1 bulan diprospek oleh upline saya, semua dijelaskan sampai detail, dari mulai proses tradingnya, proses meminimalisasi kerugian, Iya. sampai saya datang training ada 3 kali saya datang 3 training, kali? termasuk Andreas Andrianto saat itu sebagai pemilik memberikan training langsung ke saya. Tapi teman-teman betul ya, merasa bahwa ini hal yang positif ya, waktu join, betul? Ya. Betul, Iya, Pak, betul. betul. Terkesannya seperti apa sih waktu Net 89? Kalau menurut saya pada waktu saya bergabung di Net 89 itu sama seperti yang dibicarakan sama Pak Andreas tadi, bahwa
Net 89 itu dengan PT SMI-nya menyatakan bahwa semuanya itu aman, aman, aman. Itu yang menjadikan saya, pegangan saya untuk berinvestasi dah, ya, terjun di dalam bisnis ini. Seperti itu, Pak. Buktinya apa? Waktu dibilang aman itu, aman kan ucapan ya. Betul. Apakah sempat Iya, dikasih Pak. tahu misalnya SIUP-L-nya, surat izin usaha, Ya. penjualan langsung kan Ya, ada tuh. gimana nggak kita bisa bilang aman, Pak? Coba setelah bukti-bukti legalitasnya lengkap, terus kalau bisa ada peresmian dari pejabat-pejabat pemerintah juga datang kan. Itu kan sebagai kita masyarakat kan common sense kita berpikir ini aman dong. Ya nggak? Kalau nggak aman, ya ngapain juga pejabat pemerintah resmiin? Kayak gitu-gitu loh. Oke. Misalnya gedung lah, acara ke seremoni kayak gitu, Pak. Jadi ada aman, ada kredibilitas ya, Iya. gitu ya. Bu Erlina melihatnya gimana? Jadi saya melihat itu, saya yakin kalau Net 89 itu perusahaan yang bonafit, perusahaan yang aman, kemudian perusahaan yang itulah Pak, satu kunci saya dalam masuk logika gitu. Logis ya? Iya, Kalau logis. kalau nggak salah kan ditawarkannya tuh target profitnya 1% ya Betul, per hari. betul. Target ya. Target Iya. 1%. Bisa dapat bisa enggak ya. Iya. Jadi pernah nggak mendengar waktu itu misalnya, oh ini kayaknya bohong-bohongan tradingnya, pernah dengar nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Real, kita Real, real. real. Karena beberapa orang yang benar-benar trader itu mengatakan, oh 1% mah make sense. Make sense. Make sense ya, nggak terlalu ngejanjiin yang berlebihan ya. terlalu Nggak muluk lah. Jadi judulnya nih teman-teman dan saya juga akhirnya menjadi member Net 89 ya. Iya. Nah, ternyata kita tahu kan apa yang terjadi bahwa di akhir bulan Januari Andreas Andrianto mengumumkan kepada kita semua bahwa tradingnya berhenti. Iya. Ya, trading berhenti. Ketika trading berhenti, apa respon Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, Kalau pada saya waktu Ah. Andreas mengumumkan bahwa bisnis ini dihentikan, dia bilang hentikan, di stop sama beliau. Ya, Alasannya pada waktu itu adalah dia mengikuti instruksi dari pemerintah, karena pada saat itu ramai sekali dibicarakan bahwa untuk bisnis ini harus ada legalitas, harus lengkap. Nah, pada waktu itu Andreas itu menginformasikan kepada kita member-member melalui kanal-kanal medsos beliau Ya. bahwa dana kita aman, semua aman, ikutkan saja, maksud saya diikutkan saja apa yang dimau oleh pemerintah, kita lengkapi legalitasnya lagi, dibilang seperti itu pada waktu itu. Jadi kita semua sepakat nggak bahwa Andreas Andrianto itu dia mengumumkan bahwa ini memang karena ada permintaan dari pemerintah. Iya. Kita mau menangkapnya begitu ya? Iya. Ya. Iya. Betul. Saat Ya, itu- bahkan dia bilangnya dengan sukarela ya. ya, saat menutup itu dia- bisnisnya. Inisiatifnya datang dari PT SMI. gitu. Iya. Oh. Kata dia sih, Nah, Pak. Sebetulnya ketika tradingnya berhenti ya, kita kan berharap ini ada solusi kan? Iya. Nah, solusi ya. Solusinya kan kita sudah tahu ya. Ada yang ingat nggak solusinya apa? WD-All cair. WD-All ya. Iya. Pertama Program ditawarkan WD-All cair. programnya adalah program WDO. WD-All ya. WD-All. Program withdrawal ya. Withdrawal. Teman-teman, kita bilang berulang kali bahwa melalui laman resminya di websitenya ptsmi.id, memang PT SMI mengeluarkan pengumuman ya secara resmi bahwa setelah berhenti trading, maka akan ada namanya program withdrawal. Semua member diharuskan kan Iya, untuk betul. mengikuti Iya. kan? Kita Iya, diharuskan, betul betul, kan? Pak. Nah, Betul. kalau menurut teman-teman nih, program withdrawal secara literal, withdrawal artinya apa? Saldo kita yang Penarikan tersisa. dana semuanya. Penarikan dana semuanya. Iya. Iyalah. Saldo yang kita ada di PT Saldo, SMI ya, betul. Saldo yang ada di MT4 ya, MT4 atau itu di web broker, Atau Bisa berarti ditarik semua. tarik. bisa Ditarik ditarik semua. 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 Kalau lihat dari tujuannya seperti itu, kita setuju nggak waktu itu? Bagus. Bagus, bagus. Kita setuju. Setuju. Kita setuju Iya. semua, Pak. Percaya kita. Nah, jadi ini memang suatu hal yang menarik ya di depan karena program withdrawal itu memberikan harapan ya. Ya. Saya ingat betul bahwa pada akhir tahun 2021 banyak sekali robot-robot tetangga ya, Iya. kita bilang aja robot-robot tetangga yang skema Ponzi ya. Ponzi. Sudah mulai dipanggil Barreskrim segala macam kan. Tetapi PT SMI, Robotnet 89 ya, waktu itu Pak Andreas bilang, oh kita akan buktikan bahwa kita bukanlah robot Ponzi, Ponzi, betul? ya, betul. Ya, betul kan? Bahwa kita akan dukung pemerintah, betul? Iya. Kita akan Nah, betul. Program withdrawal, tarik dana semua. Luar biasa kan? Mungkin tetangga-tetangga sebelah membernya pada nangis-nangis karena udah skema Ponzi. Kalau kita kan tidak. Kita Iya. tenang-tenang. Tenang ya, Tenang. apalagi dibilang apa aman. 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 Betul, Pak. Aman. Saya juga pernah mendengar videonya, beliau Andreas Andrianto bilang bahwa dana ini aman. Tetapi apakah
itu berjalan sesuai harapan? Sama Jauh, sekali jauh. tidak. Jauh dari harapan. Jauh dari harapan, Coba Pak. mulai Niki dulu. Kenapa tuh Niki? Karena awalnya sejak berhenti Januari itu yang tadi dibilang dia mengikuti pemerintah kan Pak ya. Terus setelah itu katanya WD All dan ternyata waktu itu awal-awal kan hanya cair 500 USD yang dibagi per tahap itu. Ternyata memang tidak ada yang terima itu dan lama-lama ke sini makin kecil dan sampai sekarang belum terima sama sekali. Saya perbaiki dulu ya sedikit ya. Jadi saya ingat nih karena saya memang termasuk leader yang diundang di awal-awal Pak Andreas memberikan informasi. Jadi program Withdraw All ini ada uniknya. Maksimal yang boleh ditarik itu cuma $500. Betul? Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang ratusan ribu dolar, hanya bisa narik $500. Alasannya waktu itu saya ingat ya. Oh, kita dahulukan nih member-member yang kecil. Iya, Waduh, betul. ini satu lagi berita positif ya. Iya. Sepertinya punya Niat apa baik. namanya perhatian niat Perhatian. baik ya Hmm. kepada yang member-member kecil. Jadi maksimal $500. Apa yang terjadi di bulan pertama? Teman-teman mungkin tahu ya. Kita melihatnya kecil sekali ya. Dari 4 broker itu cuma berapa yang cair, betul ya? Iya, betul. Orang-orang kemudian apa? Gelisah. Please. Bapak termasuk yang Ibu Gelisah sekali Gelisah. Pak, nggak turun-turun itu uangnya, nggak turun-turun. Iya. nggak cair-cair. Gelisah terus apa lagi? Gemes saja, Pak. Gemas. Karena Mau marah gitu. mau marah kok, udah mulai emosi. Dari sekian banyak, saya cair, tapi cuma $72. $72. Nah ini suatu fenomena menarik ya karena ternyata yang cair itu yang Kecil-kecil. kecil-kecil gitu ya. Nah kita kan waktu itu masih meraba-raba apa yang terjadi, benar nggak? Betul. Enggak juga Pak, itu bahkan ponakan saya aja yang akun starter cuma $500, tanggal 27 Februari itu nggak cair-cair sampai hari ini. Akun yang kecil itu sendiri juga akhirnya nggak cair-cair. Jadi intinya adalah program withdrawal yang digadang-gadang berpihak kepada member, ya kan? Sebuah harapan ternyata tidak direalisasi dengan baik ya. Nah tadi Pak Nuki bilang nggak ada yang cair, sebetulnya ada. Kalau dari catatan kami ya, tim kami ada mencatat tim IT kami itu sekitar mungkin kurang lebih 7% dari 200-an ribu member itu yang baru cair. Iya. Tadi dengan jumlah maksimal 500. 500, Kecil ya. nggak? Iya. Iya. Kecil sekali, Ibarat Pak. kata kalau keran air itu Netes Netes aja. ya, Iya. tes. Orang marah nggak? Oh marah banget. Ibu kan lagi butuh uang. Iya. BU, BU. ya. Iya. Tiba-tiba ini nggak keluar. Iya. Menimbulkan rasa frustasi, ini kenyataan teman-teman ya. Kira-kira terjadi keributan sesama member nggak? Pasti, Iya, Pak. Pasti. Member saya ada 40 nanyain terus. Jadi Bapak sebagai orang yang di atas mereka Iya. jadi ketiban pulung istilahnya. Tanyain terus, Pak. Ada yang malah yang sampai istrinya sakit dan sekarang sudah meninggal, dia bilang gini, Mas, uang saya bisa dicairin kapan? Saya butuh uang buat bayar obat istri saya. Begitu. Jadi mulai ada kayak konflik horizontal ya, sesama member menjadi ribut ya. Saya juga mendengar di kota-kota lain ketika saya melakukan sosialisasi tentang Kempur, banyak member yang kemudian juga ribut sesama member gitu loh. Nah ini kan satu hal yang sebetulnya kok bisa terjadi. Nah menurut Bapak Ibu, saya mau tanya nih, sesungguhnya kasusnya tuh di mana gitu? Kok selama berbulan-bulannya tadi Julsu bilang, cairannya lama-lama makin sedikit ya. Iya. Bulan Agustus sudah Nol. kecil Iya, sekali. Menurut Bapak Ibu, kasusnya letaknya di mana, Pak? Kalau menurut saya sih letaknya sebenarnya memang nggak ada niatan baik aja Pak dari si bos. Tidak ada niatan Dari baik owner. dari si bos, artinya dari Andreas Dari Andrianto. Andreas. Karena kalau ada niatan baik gini loh Pak, masa iya berapa broker itu semuanya sama kan? Seperti ada kendali loh Pak. Kan? Iya. Oh, jadi Kan nggak masuk akal. 4 broker itu juga sama-sama Sama-sama sedikit, sama netes. kecil, netes, berarti Seperti ada dikendalikan. seperti ada dikendalikan. Gimana? Ya kalau menurut saya apa yang terjadi saat ini sepenuhnya memang harus kita tanyakan lagi kepada Andreas Andrianto karena dialah kuncinya dari semua Betul. ini. Kunci carut marut gagalnya WD All ini ya dia ya, menurut saya harus kita hadirkan lah, kita dudukkan gitu loh Pak. Setuju nggak, Nuki? Ya setuju Pak, karena memang yang dari awalnya ketika program WD All in dia sangat bijaksana segala macam, kita pun dibikin untuk bersabar, tapi sabar orang kan ada batasnya Pak ya. Sekarang ya kita minta penjelasan gitu, di mana uang kita ini gitu, sekarang posisinya. Berarti dari pembicaraan ini, teman-teman, ini kayaknya nggak janjian kan, bahwa oknumnya
siapa yang menjadi mastermind atau aktor intelektualnya adalah Andreas Andreas. Andrianto. ini kita sepakat ya. Sepakat Iya. lah, Pak. Nah, berarti ini pesan buat Bapak Andreas Andrianto, bahwa teman-teman di sini menganggap bahwa Bapak lah yang bertanggung jawab. Betul. Ya. Nah, sebetulnya harapan atau tuntutannya apa sih? Saya sih nggak aneh-aneh, Pak Andreas. Ya. Harapan saya cuma satu, Anda yang menjanjikan WD All cair, dana Anda aman katanya. Maksudnya dana kami aman. Ya buktikan. Kalau misalnya Anda membuktikan aman, Anda yang menyarankan WD All cair, silakan buktikan WD All cair. Pesannya sih jelas ya. Ya. Kayaknya hak Bapak pengen Iya, saya kembalikan pengen. gitu ya. Dan saya masalahnya jadi nggak enak sama member saya karena 40 member di bawah saya semuanya menanyakan, uang saya udah cair belum? Uang saya udah cair belum? Berkali-kali menanyakan seperti itu. Oke. Nah, coba kalau menurut Mas Wayan gimana? Sama seperti Pak Andreas. Pengennya? Pengen saya adalah uang dana kembali. Seperti apa yang dibilang oleh Pak Andreas itu sendiri, bahwa WD All itu cair, dana itu aman, buktikan bahwa dana kami bisa kembali. Itu saja Pak. Betul, Bu Erlina. Gara-gara Andreas Andrianto tidak mengembalikan WD cair, hubungan saya dengan teman saya jadi tidak baik. Jadi saya menuntut Andreas Andrianto mencairkan dana itu semua supaya hubungan kami semua menjadi baik kembali. Ada efek-efek. Jadi gini Pak BL, jadi apa sih WD macet ini merusak tatanan sosial masyarakat loh saya pikir. Ini kan korbannya banyak kan, dari Betul. Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri juga ada. Hmm. Jadi ini sangat merusak. Jadi kalau memang Andreas itu betul punya niat baik, datanglah dia, hadapilah. Misalnya kepolisian, dia datang ke kepolisian, kan? Kayak gitu Nah. kan. Simpel sebenarnya. Ya, jadi tuntutannya jelas ya. Teman-teman ingin dananya itu kembali ya. Betul. Tadi disebut-sebut proses hukum, tapi tadi kita ngomongin belakangan proses hukum. Ibu tadi merasa sudah merasakan akibatnya ya. Betul. Merasakan akibatnya. Nah, saya pengen dengarkan lebih lanjut ya. Apa nih akibat yang diderita oleh teman-teman ya? Sebagai pihak yang dirugikan karena WD-nya tertahan ya, WD-nya tersandera ya. Psikologis, ekonomi, apa Pak? Coba cerita ini. Semua Pak. Nah, gimana? Yang pertama, psikologis. Karena hubungan saya dengan teman-teman jadi kurang enak. Karena yang pertama ya, member saya ada yang satu sangat membutuhkan dana itu untuk membiayai istrinya saat itu lumpuh karena stroke. Dan dia setiap bulan, even ada cuma $500, dia WD untuk membeli obat dan alat-alat pengobatan istrinya. Dan ketika WD-nya nggak cair-cair, dia bolak-balik nanya ke saya, Dre, uangnya udah bisa cair belum? Dre, uangnya sudah bisa cair belum? Kemudian secara psikologis yang lain, sepupu saya baru masuk 1 bulan, satu keluarga semuanya. Dan suaminya bilang, ini uang buat saya pensiun ya Dre nanti. Sebentar lagi saya pensiun, 1 tahun lagi gitu. Nah, sekarang tiba-tiba berhenti semuanya. Jadi Jadi saya punya tanggung ada jawab efek nggak enak juga. efek kesehatan ya. Ada yang nggak bisa menjalankan pengobatan secara normal berarti ya, Iya, karena betul. kekurangan dana. Tadi mungkin ada ibu, Bu Erina ada hubungan Jadi, sosial yang Iya, terganggu. tadinya teman saya itu, kita tuh berteman baik. Kemudian dia ikut saya bergabung dengan Net 89. Gara-gara WD All yang tidak cair, saya sempat dimaki-maki sama teman saya gara-gara WD itu tidak cair, Pak. Padahal ibu merasa bukan yang bertanggung jawab. Kan? Padahal uang dia itu tidak ada di saya. Uang itu kan disetorkan kepada PT SMI. Untuk yang pembelian e-book ya, E-book, dan untuk disetor depositnya, deposit ya oleh iya. exchanger ya. Tapi mereka selalu menuntut itu ke saya. Mereka nagih-nagihnya ke saya gara-gara kayak gitu. Nah. Akhirnya kita hubungannya jadi tidak baik gara-gara ini. Yang mengalami kondisi finansial secara jadi terganggu banget, Iya. coba. Iya, silakan Pak. Kalau saya sebenarnya itu tuh buat bangun rumah Pak. Cuman sampai sekarang belum kesampaian Pak nih. Jadi saya sampai sekarang masih ngontrak Pak. Kondisi sekarang ekonomi saya gitu ininya. Dan juga beberapa kebutuhan kemarin kan sempat juga ada yang gaji kan dipotong Pak ininya, dan belum bisa lagi untuk mengcover 100% dari gaji yang didapat gitu ininya. Gitu Pak. Iya. Ya itu saya prihatin. Artinya kita sama-sama mengalami kesulitan. Pak Wayan? Sama Pak, kondisi pandemi ini kan masih terus berlanjut. Nah, harapan saya itu ya bisa menopang
hiduplah dalam artian kebutuhan sehari-hari gitu loh Pak. Karena Dan nggak kejadian. dan itu nggak kejadian sama sekali sampai sekarang. Jadi, Yang ada uang hilang ya Yang Pak. ada uang hilang Iya. betul Bu ya. Benar. Iya betul. ya kalau Jilsus kan Ya, kamu pengusaha ya, apa namanya? Enggak, punya Pak. bisnis lah, punya bisnis. Ya intinya kualitas kehidupan saya tuh menurun sekarang. Jadi ibaratnya kalau kita dulu mungkin kalau kita lagi mumet kita bisa pergi ke puncak, kita perlu ini. Sekarang nggak bisa Pak, kita mikir lagi, aduh gitu Pak. Jadi apa ya, kualitas turun deh pokoknya jauh Ya. dari normal. Ya memang kalau saya mengikuti pembicaraan di kemarin-kemarin juga dengan teman-teman, semuanya sama. Malah banyak yang secara emosional menunjukkan bahwa menderita karena beban yang ditanggung akibat uang tidak bisa ditarik itu tinggi sekali. Ada yang mau nangis, ada yang merasa berat sekali. Dan saya pikir ini suatu ungkapan atau suara hati yang harus didengar oleh Andreas Andrianto ya, karena Bapak Ada loh kawan-kawan kita mau hampir bunuh diri loh Pak. Nah, ini juga suatu kejadian yang Betul tidak itu. mengada-ada ya. Tidak. Ini suatu Nanti kita undang. Ya, tidak mengada-ada bahwa itu impact-nya sangat mendalam. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini? Sekali lagi saya mau bertanya. Ya kalau saya sih bilang Andreas Andrianto lah. Dia mengatakan uangnya aman, dia menyarankan WDO, tapi WDO-nya nggak terjadi gitu. Akibatnya ya itu, kita semua menderita. Iya. Anak jadi nggak sekolah, Nah, segala macam. Menurut Bapak dan Ibu ya, jadi memang fokusnya kepada dana itu harus kembali ya? Iya. Iya lah Pak. betul. Betul lah Harus Pak. kembali. Andreas harus mempertanggungjawabkan dana kita. Nah, kalau misalnya diiming-imingi sama solusi-solusi yang lain-lain itu menurut Ibu Bapak gimana? Saya tetap tidak Pak. Kenapa, Saya tetap dana saya kembali karena selama ini solusi yang ditawarkan oleh SMI Andreas Andrianto saya melihat tidak ada hasilnya gitu. Tidak ada hasilnya itu tidak maksudnya? ada yang cair itu loh, tidak ada yang Oh. dikembalikan dana itu. Saya melihat seperti itu. Oh, tapi dari segi tawaran itu sendiri, yang ditawarkan itu sendiri punya pandangan nggak? Apakah dianggapnya baik, fair, atau apa gitu? Saya sih gini Pak, ngelihatnya apa ya? Kalau solusi itu kita lihat dong, di ujungnya apa? Itu solusi kamu begini ya, berarti kan ada solusinya. Misalnya, ini kan enggak Pak, kita lebih banyak bicara ke administrasi, ke teknik. Jadi kita nggak lihat solusinya itu apa realnya gitu loh Pak. Gitu kan? Apa realnya? Jadi Wak- ketika ditawarkan, Iya masih dong, kosong betul gitu ya? kayak kita beli kucing dalam karung ya Pak. Itu dia. Kalau kucing dalam karung ada kucingnya. Nah, berarti problem ini balik lagi kepada satu, keinginannya adalah pengen WDO. WDO. WDO-nya semua Ya semua Pak. Semua persen, Pak. Semua. Uang kita yang ada di 100% MP4 dan itu yang keuntungan. dikembalikan. Kembalikan. Kenapa? Ini saya mau bertanya, Kak. Mungkin teman-teman yang di luar sana mau, kenapa 100%? Ya itu kan uang kita, Uang kita. hasil. Ya, Hasil trading. Sekarang gini hasil Pak, trading ya. Kan itu real trading. ini kan kalau dia benar-benar real trading, berarti kan ini adalah modal ditambah dengan keuntungan trading. Iya. Berarti kan uang kita Pak, keuntungan trading. Bahwa itu belum diambil, itu karena kita percaya dia waktu itu. Nah sekarang waktunya dia bilang WDO cair, ya kita mau tarik semua lah uang kita. Nah, jadi Gitu. memang teman-teman hal yang paling penting di sini adalah bahwa kita meyakini semua ya, bahwa ini adalah real trading ya. Betul. Iya, real yang trading. dilaksanakan sama robot EA-nya ya, Net89 ini real trading. Karena ada real trading, makanya ada real profit. Betul. Iya. Betul. Betul. Iya. Berarti kita meminta deposit dan hasil dari tradingnya kan, Betul. Iya. yang masih ada di sana itu kita minta kan, Iya, Betul. betul. wajar berarti. Ya, wajar. Wajar, Pak. Wajar. Jadi ini adalah sebuah satu cara berpikir dari para member Net89. Makanya kita merasa kita harus berjuang untuk itu ya. Betul. Nah, bagaimana Ibu merasa harus berjuang? Ibu bergabung dengan apa? Saya merasa dengan saya masuk ke Gempur Net89, saya berharap uang saya di PT SMI dapat dikembalikan oleh Andrianto. Jadi di broker atau di broker kayaknya uangnya Bu ya dananya Iya. ya. Ya, itu Ibu minta kembali ya. Kembali semuanya. Jadi Ibu memilih berjuang bersama Gempur Net89. Betul. Jadi Gempur Net89 itu adalah sebuah wadah singkatan dari Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat Member Net89. Ini sebuah wadah pergerakan yang berbasis sukarela ya. Semua bekerja tanpa dibayar dan kita juga member-member tidak perlu membayar, tapi kita berjuang secara serius ya. Teman-teman tergabung dengan Gempur? Iya. Iya, Saya gabung. tergabung. Nah, coba saya ingin mendengarkan dari teman-teman yang lain. Kenapa memilih Gempur untuk berjuang? Kan ada lawyer-lawyer di luar ya. Pandai sudah.
Kalau saya saat itu, saya melihat begini Pak, banyak lawyer yang menawarkan diri, tapi nggak kelihatan atau belum terlihat apakah dia mampu atau tidak untuk mencairkan dana kita. Nah saat itu saya melihat ada gempur, baru dideklarasikan. Saat deklarasi saya memang tidak hadir, tapi setelah deklarasi saya melihat, wah ini ada gempur, terus saya lihat komitmen-komitmennya gempur saat itu, deklarasinya. Saya pikir ini yang paling pas buat saya dan member-member saya. Jadi Bapak, dari penilaian Bapak memilih Gempurnet 89. Sejauh ini kita kan terus berjuang ya bersama Gempurnet 89 ya. Kita akan melakukan banyak hal. Kita anggap ada total strategi yang kita terapkan ya. Ada langkah hukum, ada digital forensik, ada aksi massa, ada sekarang kita punya broadcast gitu kan. Semua upaya supaya Bapak Andreas Andrianto mendengar dan kita pastikan dia mendengar. Dan kita pastikan dia juga harus merespon. Ya. Responnya pengennya bagaimana nih dengan perjuangan kita? Saya pengen bertanya lagi, respon yang diharapkan dari Pak Andreas. Saya sih mengharapkan Pak BL, respon dari beliau itu dia melihat kita punya kita punya kesedihan, kita punya kegalauan ini segera terbayar gitu loh Pak. Sedih, galau, atau sudah sampai kepada penderitaan yang cukup mendalam menurut Bu Erlina? Saya cukup menderita ya Pak ya, gara-gara ulahnya Andreas Andrianto itu. Selain uang saya yang harusnya saya pegang, saya setorkan dengan harapan akan ada income tambahan, ternyata tidak. Akhirnya uang saya hilang sekarang. Kemudian hubungan baik saya juga dengan teman tidak ada. Saya terus terang, saya marah dengan kondisi ini Pak. Nah. Karena saya nggak nyangka Net 89 itu bakalan seperti ini. Gitu. Nah, ya jadi memang ini suara hati yang tulus ya, jujur apa adanya ya. Saya pernah dengar nggak kalau di dalam audiensinya tuh Pak Andreas Andrianto belakangan bilangnya, oh itu kan karena salahnya broker, itu brokernya yang nggak mau merespon gitu kan. Percaya nggak? Ya sekarang gini Pak, anggaplah iya. Tapi ya sekarang kan gini, yang nunjuk broker siapa Pak? Yang apa? Yang nunjuk broker siapa? Yang nunjuk broker Tetap siapa? kan dia, Andreas kan? Iya dong. Jilsu bilang, Pasti Andreas dong. ada hubungannya dengan Pak Andreas. Pasti kan ya. dia nggak mungkin dong yang nunjuk siapa kan 4 itu pasti dia lah. Sekarang nyalain broker. Kalau nyalain broker sekarang yang nunjuk broker siapa? Bukan kita. Kita udah disediakan brokernya, tinggal milih. Oh, Kecuali iya. kita bebas memilih, oke lah. Masuk akal ya, artinya karena disediakan brokernya kita nggak bisa lepas Nggak bisa dari milih Andreas dong. yang sudah disediakan ya. Kecuali kita bebas memilih. Terus kalau misalnya dia beralasan, oh saya nggak bisa ngobrol sama brokernya, masuk akal nggak? Nggak masuk akal Nggak Pak. masuk akal menurut saya sih. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, Pak. Orang makanya PTSMI sudah menunjuk broker, mungkin sudah ada perjanjian atau kerjasama Nggak antara mungkin. PTSMI dengan masing-masing broker. Udah ada MOU lah. Ini menariknya begini ya. Saya lihat ya ketika ada tawaran solusi-solusi itu dari PTSMI yang terakhir, itu kan kelihatannya sudah terjadi komunikasi yang bagus ya Iya. dari si broker itu dengan mereka dengan manajemen. Jadi ketika PTSMI mengeluarkan program seolah-olah terjadi diskusi yang bagus dengan broker ya. Iya. Tapi ketika program withdrawal apa yang terjadi? Seolah-olah ada tembok. Ya? Iya. Ada tembok untuk Iya. komunikasi sama broker. Iya. Tahu nggak Bapak-Bapak Ibu-Ibu bahwa kami tim digital forensik itu juga menemukan suatu dokumen bahwa salah satu broker itu adalah pernah dimiliki oleh Andreas Andrianto. Ini brokernya punya Andreas Salah gitu ya. satunya. Nah, Pasti ini juga lah. suatu hal yang tidak kita ketahui di awal, tapi kita ketahui belakangan. Artinya apa? PTSMI komisarisnya Andreas Andreas. Andrianto. Smart EcoTrade Ptd Ltd sebagai operator robot, direkturnya Andreas Andrianto juga. salah satu broker pemiliknya Andreas Andrianto. Andrianto juga. meskipun sudah dijual. Iya. Jadi dari ujung kiri ujung kanan orangnya sama. Sama. Nah berarti kalau misalnya kita bilang Andreas Andrianto yang bertanggung jawab masuk akal ya. Masuk Soal. akal. Dari sama-sama. hilir, dari hulu ke hilir punyanya dia semua. Sebetulnya tuntutan kita tidak neko-neko ya. Pak. Iya. Nggak neko-neko Pak. Jadi kalau menurut saya modal yang kita masukkan untuk trading dan keuntungan-keuntungannya itu ya harus bisa diambil Pak. Karena kenapa nggak bisa diambil?
uang semuanya katanya real, balik lagi saya ke situ aja keyakinannya. Ya. Dan saya meyakini dari semua dokumen dan semua training yang diberikan selama berminggu-minggu, itu saya meyakini bahwa itu adalah real dan tradingnya ada gitu. Ada dan Jadi kalau Iya. dibilang bahwa ngambilnya cuma bisa sebagian, dipotong WD dan lain sebagainya, itu bullshit semuanya, itu akal-akalan. akal-akalan ya. Teman-teman, jadi jelas ya bahwa ada tadi dugaan itikat tidak baik ya. Iya. Nah, kalau kita dengar bahwa Pak Andreas Andrianto ini kan juga menjadi tersangka TSK, nih, ya, betul. tersangka ya, yang dikeluarkan daftarnya sama Barreskrim. Menurut teman-teman, kalau sudah masuk ke tersangka berarti memang Ya. tadi ya Tadi, ada seperti saya bilang, dia harusnya dengan gentle dong, ada kode tersangka harusnya menghadap lah. Bertanggung jawab apa yang jadi perbuatannya, Pak. jadi ada Buktikan kalau memang dia Buktikan, bersalah, ya. tidak bersalah. karena hanya mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Betul. Nah, kalau sudah jadi tersangka ada ke arah sana ya. Dan pasalnya saya lihat berlapis itu, Pak. Pasalnya berlapis. Ya, nanti itu yang soal hukum kita akan ngomongin dengan ahli hukum ya. Tetapi karena Jilsu sering membaca, Ya. itu kan ada di mass media ya, ada di media online ya. Ada. Ya kita menganggap Media online bahwa- besar lah, mainstream. mainstream ya. Nah, berarti dengan statusnya seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu masih berharap itu kan kita berjuang terus ya, justru Masih karena berharap, itu ya. supaya lebih Jadi Sering gini lagi. Pak Bel, kadang Ya. orang beranggapan ya bahwa itu resiko dong. Kalian kan trading. Oke, kalau kita kalah trading, nol pun kita resiko nggak Ya. apa-apa. Tapi kan ini uang kita ada, Pak. Nah, Bukan kalah trading. Kalau Nah. kalah trading kita wajar. Ya. Oke lah. ya. Ya, ini kan uang kita ada tapi nggak bisa diambil. Nah, Dan tersandera. betul. Beda kalau kita kalah trading, kita rela, Pak. Kalau kalah trading rela, Nol pun rela. Ya, Karena tetapi- kalah trading. tapi depositnya ada. Depositnya ada, tapi nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Nah, itu jadi masalah, Pak. Kenapa dihambat? Itulah. Nah, itu perbuatan kriminal ya mungkin. Betul. Nah, Ya, salah ya, satunya setuju. ya. Setuju. Nah, ini suatu diskusi yang menarik bagi kita kayaknya clear ya. Teman-teman nanti dengan adanya kita kan akan melakukan proses hukum ya. Gempurnet 89 tetap akan melakukan upaya-upaya macam-macam. Salah satunya proses hukum. Kita akan terus berupaya ke arah sana ya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa kita dapatkan ya. Amin. Ya. Teman-teman, apa yang diharapkan? Seolah-olah misalnya Pak Andreas ada di depan mata, ngomong sekali lagi. Ini yang kita mau. Silakan. Pak Andreas, kalau saya ketemu Bapak, saya cuma mau bilang satu, selain tunjukkan itikat baikmu, tolong bayarkan uang kami. Cukup jelas pesannya ya. Jilsu, coba tegaskan lagi. Gini, Pak Andreas tuh harus konsisten jadi orang. Dulu Pak Andreas bilang, real trading lah, dana aman lah. Ya buktikan kalau dana itu aman. Kalau manusia tuh dipegang apa? Mulutnya kan? Kalau kambing kakinya. Oke, Bu Elina. Kalau saya ketemu Pak Andreas, saya mau bilang, Pak Andreas, jadi orang gentleman. Sekarang kamu tidak tunjukkan etikat baikmu. Saya menuntut sama Andreas Andrianto, WD cair, kembalikan uang saya. Oke, Pak Waya. Kalau saya ketemu Anda, Andreas, saya tagih uang saya. Kembalikan modal kami. Kembalikan modal saya. Karena itu hak saya. Kalau saya ketemu Pak Andreas, saya mohon Bapak untuk lebih punya hati nurani ya Pak ya. Jadi banyak teman-teman kita yang cukup menderita. Jadi kami, saya sendiri berharap untuk kita kembalikan uang kita, WD all semuanya 100% cair ke kita. Baik, saya kira semua unek-uneknya sudah keluar, pendapatnya juga sudah keluar. Kita hanya minta Pak Andreas mendengar gitu ya. Dan apapun, siapapun yang sekarang ada di pihaknya Andreas, kroni-kroninya juga dengar ya, bantu kita semua agar bisa dana cair ya. Jadi teman-teman, kita akhiri Suara Hati episode ini. Terima kasih banyak. Saya ingin mengajak kita salam ya. Salam gempur. WD cair. Gempur terus sampai WD cair. Terima kasih. Sampai ketemu di edisi berikutnya.